Oke, baik teman-teman. Ini video lanjutan dari yang tadi ya. Jadi setelah kita bikin prototipe dari layout majalah atau bukunya, baru nanti kita bikin desain per halamannya. Nah, buat bikin desain per halamannya saya di sini pakai Canva. Kalian bisa masuk ke canva.com terus /template. Jadi kita cari templatenya, terus kita cari magazine. Ini juga dia punya ada banyak ya, tapi dia lebih ke cover. Misal saya lebih ke yang fashion, mau coba yang fashion. Oke, terus di sini udah ada banyak ya templatenya, kita bisa pilih mau yang mana. Oke, misalkan kita udah nemu yang sesuai sama yang kita mau ya, yang ini misal kita bisa pakai templatenya. Nah, ini kita bisa ganti ya. Yang ini misalkan logo desain. Kita bisa tambahin berita-berita, bukan berita sih ya, apa yang kita bahas di dalamnya. Kan ada logo desain, terus ada kayak misal ada branding card, terus misalkan ada ini juga ya, mock up dan sebagainya. Jadi ini tinggal di edit aja templatenya. Nah, kalau misal kalian mau ganti bagian ininya ya, bagian cover gambarnya, boleh juga. Nah, ini misalkan tadi ada branding booknya, kita bisa tambahin sih. Branding book, copy aja deh. Di sini oke. Saya rasa kalau cuma tinggal ngedit bagian template, kalian bisa lah ya. Nah, jadi kalau di layout majalah biasanya kata-kata yang kita masukin di sini itu adalah berita-berita utama yang memang kita highlight, benar-benar kita highlight di sini. Nah, kalau yang kita masukin nanti lebih rincinya itu ada ya yang di bagian detail atau daftar isi. Jadi yang di depan ini bukan berarti isinya tuh cuma ini aja gitu sebenarnya. Jadi ini yang di highlight. Atau bisa juga kalian nggak masukin ini sih ya, nggak masukin bagian highlightnya, boleh juga. Tergantung template yang kalian pakai nih yang kayak gimana. Oke, kan bisa juga misalkan pakai yang templatenya kayak gini. Nah, yang ini kan nggak terlalu masukin banyak, ini juga nggak masukin ini highlightnya apa sih gitu, ya udah tinggal dibahas aja. Nah, ini branding book tentang apa gitu, jadi bebas deh ya. Jadi kalian bisa tinggal pakai aja template dari Canva, dan pakai Canva ini lumayan enak juga menurut saya ya. Jadi sedikit ya beberapa tools yang ada di Canva, semisal ada yang bagian upload. Nah, bagian upload ini isinya upload image ya, ada upload image. Jadi kalian bisa masukin gambar di sini. Misalkan saya mau masukin gambar kumis atau logonya nih ya, sebagai logo. Nah, nanti kita bisa
pakai di bagian halaman upload, tunggu sampai selesai, terus kita klik. Nah, nanti bisa kita pakai logonya di sini. Hati-hati ya, ini jadi dia kalau posisi kayak gini tadi nih gambarnya jadinya masuk ya. Nah, kalian bisa pakai itu buat apa namanya, buat logonya kalau kalian mau nambahin logo semisal. Terus yang lain, foto ini juga kita bisa cari ilustrasi atau foto, cuma kebanyakan juga di sini dia versi berbayar ya, ada berbayarnya juga. Kalau semisal kalian nemu konten yang dia nanti ada kayak gambar mahkotanya gitu, kita coba cari. Nah, ini ya, kayak ini kan dia ada gambar mahkotanya, ini dia versi pro. Jadi kalau kita pakai yang versi pro nanti otomatis bisa ya, tetap bisa, cuma nanti dia ada watermarknya Canva. Nah, kenapa nanti pas kita download di sini dia itu akan minta kita buat bayar karena kita pakai satu premium image-nya, harganya $1. Jadi kalau bisa kalian pakai yang nggak usah berbayar aja ya, yang free kan banyak. Atau kalian bisa cari aja image-nya di Unsplash ya, misalkan di Unsplash image. Nah, ini di sini unsplash.com ini juga ada banyak banget image. Atau semisal kalian emang punya image kalian sendiri ya, jadi ada gabungan dari branding karya, merchandise, mockup, kalian edit pakai Photoshop dulu, terus kalian udah punya filenya dan kalian masukin situ, itu juga boleh ya. Jadi malah bener-bener sesuai dengan apa yang kalian bikin kalau kayak gitu. Nah, terus bagian elemen di sini ada kayak semisal sama sih kayak ilustrasi PNG juga bentuknya, tapi ini lebih ke kayak elemen tuh kayak perintilan buat pemanis gitu ya tuh. Terus ada gridnya juga, grid tuh kayak apa, buat pembatas gitu ya. Jadi nanti yang modelnya kayak gini, ada gambar kayak pemandangan gini, ini bisa kita masukin foto, bisa kita masukin video. Frames juga ya, ini kita bisa masukin foto, bisa masukin video. Nah, terus yang bagian shapes ini juga sama. Misalkan kalian mau nambahin sesuatu ya, mau kalian tambahin. Nah, kita mau yang segi 6-nya ini dia ada di belakang antara foto dan huruf. Ini kita bisa pakai klik kanan, terus bisa di send backward atau send to back. Nah, itu sama. Jadi ini kalian bisa pakai ya elemen-elemen di sini. Bisa search juga mau apa ya, balon misal. Ini ada banyak juga. Cuma biasanya dia juga banyak versi pro-nya. Jadi kalau saya sih kadang kalau emang butuh PNG ya, gambar PNG, kadang malah cari-carinya di subpng.com ini. Nah, jadi kadang saya download dulu di sini, terus nanti habis itu saya upload, terus saya pakai di sini. Terus teks. Nah, kalau di Canva itu enaknya dia punya set teks gitu ya, yang udah yang bisa kita langsung pakai. Kayak semisal mau bikin title nih, pakai yang ini boleh nih ya. Jadi langsung aja kita klik, terus nanti dia akan muncul, kita tinggal ubah aja kata-katanya. Nah, itu lebih gampang banget buat dipakai. Video ini ada footage video juga sama. Kalau kalian mau pakai video yang ada di sini, cuman kayaknya kalau buat majalah ya nggak pas ya mau dikasih video.
Jadi kayaknya cukup tahu aja halaman video. Background, nah background ini buat nih ya latar belakang dari si halaman yang kita pakai. Kalau misalkan saya klik yang ini, nah nanti dia akan langsung otomatis ngefullin yang di bagian belakang, tekstur belakang ini. Nih, kalau misalkan kalian mau bikin efek ya, di sini kan ada efek. Jadi setiap kita punya pakai gambar, kalau di Canva itu dia pasti ada efek. Efeknya bisa kalian pilih, ini ada banyak banget efek. The color mix, movie, screen, slice. Tapi ini harus connect ya. Oke, semisal saya mau pakai yang ini, nah nanti dia gambarnya lebih ke ungu gitu. Kalau udah oke, kita apply filter ya. Ada banyak juga yang bisa kita set di sini. Adjust, mau brightness-nya seberapa, kontrasnya seberapa ya. Saran saya kalau buat background, otomatis kalau backgroundnya udah gelap, ini bagus buat ditambahin teks yang warnanya terang. Nah, kalau yang modelnya misal terlalu terang ya, kalian bisa ya sesuaiin aja ya layoutnya. Mungkin tulisannya ada di sebelah yang gelap sini dengan teks yang berbeda. Ini paling aman pakai warna putih. Kalau pakai warna hitam nanti jadinya mati, karena dia dominan udah gelap istilahnya backgroundnya. Kalian juga bisa crop, jadi yang tadi kan gambarnya sebenarnya ini ya gede, bisa disesuaikan mau di sebelah mana gambarnya. Kalau udah bisa di done. Terus flip, kalau flip lebih ke mau balik ke horizontal atau vertikal. Nah, kalau mau dibikin transparan bisa juga, ini ada di sini transparan. Tapi untuk background yang kayak gini, belakangnya kan kita solid ya, warna kertas putih, agak jelek juga buat dibikin transparan. Kita mungkin bisa main-mainan transparan kalau kita add elemen ya. Bikin elemen apa terus kita bikin transparan, itu bagus juga. Oke, itu terus ada folder. Kalau folder ini kayak lebih ke buat penataan aja sih. More. Nah, ini beberapa yang bisa kalian tambahin juga ya. Kalian mau nambahin dari mana? Cuman yang banyak dipakai otomatis yang pertama adalah template ya kan, karena kita pasti nyari template. Terus bagian upload, foto, elemen, teks. Saya juga jarang sih pakai background ya. Cuma kalau buat majalah bisa jadi kalian banyak juga sih pakai di halaman background itu. Nah, misalkan ini dari page 1 sampai nanti ini cover belakang ya, kalian juga bisa tambahin page title-nya ya. Di page 1 misalkan ini cover depan, di page 2 nya saya delete lah page 2 nya. Page 2 nya tadi adalah ini ya, daftar isi. Terus page 3 nya ini di page 3. Jadi kalau kalian mau ngubah langsung keseluruhan halamannya, tinggal diklik aja nanti udah berubah. Oke, nanti page 3 nya semisal ini ada sekilas tentang studi kasus. Nggak wajib ya dikasih judul, cuman kalau kalian mau lebih memudahkan aja boleh ya dikasih judul. Nah, ini hati-hati nih yang ada gambar kayak gini, ini gambarnya berbayar. Ini bisa kita ganti dengan gambar yang lain. Coba aja cari stok yang lain, misalkan ini. Oke, kayak gitu ya. Sampai nanti ke cover belakang lah intinya. Nah, ini kurang lebih misal kayak gini ya. Kalau udah jadi,
kalau udah jadi yang kita desain ya. Jadi kalian kan kalau desain layoutnya kalau pakai Canva enak, bisa tinggal ganti-ganti aja bagian gambarnya. Bisa kalian ganti bagian kata-katanya aja, jadi nggak terlalu banyak mikir harus gimana nge-layoutnya, tinggal coba cari template. Tapi kalau kalian mau layout sendiri boleh juga ya. Hati-hati ya kalau ada tulisan yang dia nabrak begini, jangan sampai dia tulisannya nabrak sampai pinggir, nanti otomatis ya dia jadinya jelek. Oke, kalau udah sekarang kita bisa simpan atau kita bisa download. Nah, cara downloadnya gampang, tinggal klik yang bagian download ini. Nah, karena kita bikinnya ini mau jadi majalah, di sini yang dia sugestikan otomatis adalah PDF print. Yang lain bisa jadi PNG, bisa jadi JPG, PDF standar. Kalau standar ini dia yang bisa kita lihat lewat web ya, jadi lewat web itu dia nggak apa-apa kayak standar publishing. Kalau yang ini yang bawahnya ini dia high quality, jadi emang buat bisa dicetak, bisa dalam bentuk video, GIF, dan animasi. Kalau animasi dia versi pro ya. Kalau GIF tuh jadi animasi tapi dia yang kekompres. Cuma ya majalah masa GIF ya, bukan ya. Jadi majalah sama GIF sama video nggak cocok juga buat majalah. Jadi antara mungkin PNG, JPG, atau PDF print. Yang disarankan PDF print. Kita pilih yang PDF print aja. Nah, terus di sini ya kita bisa pilih sih sebenarnya mau page mana yang kita mau download. Jadi semisal kalian udah download ke semuanya ya, kita udah download ke semuanya, kalian all page, kemudian ada yang salah, kalian bisa revisi di salah satu page-nya, kemudian kalian cuma download bagian yang direvisi, misalkan page 2 nya aja, karena kita habis ngerevisi yang page 2. Itu tinggal dipilih aja ya page-nya, gampang banget, mau all page atau pilih page. Atau kalian juga bisa pilih page yang mana-mana yang mau di download. Oke, semisal kita pilih yang all page ya. Nah, di sini ini ada dua kali premium image. Nah, ini hati-hati gitu ya, karena ketika masih ada premium image-nya, nanti sini pay and download. Kita cari dulu nih yang mana nih yang ada premium image-nya. Yang ini ya, saya rasa ya ini dia ke grup, dan ini dia juga ke grup nih, ada remove watermark. Ini bisa kita ganti dulu. Yang ada ini ya Canva. Oke. Nah, ini udah nggak ada remove watermarknya ya. Oke, kita klik download. Nah, di sini dia udah hilang, udah nggak ada lagi. Kita bisa langsung download. Terus nanti dia akan ngebuka folder kita, terus kita tinggal simpen aja. Ya, tinggal kita save, nanti dia proses download, tinggal kita buka. Nah, ini dia langsung jadi desain PDF-nya. Oke, gampang ya. Jadi ya kalian bisa coba untuk bikin layout branding book kalian, karena dari sisi dari sisi materi ya istilahnya, kalian udah punya bahannya dari tugas awal sampai tugas akhir, terus tinggal dibukukan, dah jadi tinggal gimana tuh layout kalian ya. Kalau ya satu lagi, kalau layout kayak buku kayak gini, bagian halaman judul ini otomatis dia nggak ada ininya ya, nggak ada misalkan I1 gitu, nggak ada halamannya. Yang daftar isi juga dia nggak ada halamannya.
dia mulai ada halamannya ketika memang sudah masuk di kontennya, dan itu halamannya ya yang ada di daftar isi ya, ini misalkan kayak 5, 11, 18 itu ngikutin dari halaman yang ada di daftar isinya, konsisten juga. Makanya tadi saya minta kalian bikin prototype layout bukunya dulu, karena bisa jadi desain yang ini ya, desain yang ini halaman ketiga itu tuh letaknya ada di sebelah kiri ya, letaknya ada di sebelah kiri. Nah, bisa jadi juga letaknya ada di sebelah kanan. Makanya kita biar tahu ini dia letaknya di kanan atau di kiri, itu kita bikin prototipenya dulu. Nanti kaitannya sama pemberian nomor halaman. Nomor halaman itu biasanya letaknya ada di ujung kertasnya. Kayak semisal kalau ini dari cover, kalau dari prototipenya kita buka, nah berarti dia yang halaman kedua ini kan letaknya ada di sebelah kiri, berarti otomatis kalau dikasih halaman dia harusnya ada di sini ya, halamannya ada di sini. Nah kemudian yang bagian ini halaman ketiga ini kalau dikasih nomor halaman harusnya ada di sebelah sini. Oke, terus kita juga bisa kasih ada ini ya, ada kayak tagline. Jadi saya contohin aja. Ini misalkan loh ya, misalkan kita kasih teks, nah, misalkan nih halaman 2, apa tadi ya namanya, oh curious. Nah jadi nomor halamannya seharusnya ada di sebelah sini. Kalian juga bisa edit size dari teksnya. Oke, nah kalau misalkan yang halaman 3 berarti otomatis ini bisa di copy ya, bisa di copy, kita paste, berarti otomatis dia nggak di sini dong ya. Kalau ada di sini berarti dia nanti kena kepentok tengah halaman, dia berarti harusnya ada di sebelah sini. Nah ininya juga agak beda, kalau yang atas tadi itu dia sebelah kiri dari tagline, kalau ini berarti sebelah kanan dari tagline. Nah jadi gini, oke, tagline-nya kayak gini. Nah bisa jadi juga halamannya kalian pakai yang lain, mungkin mau cuma dikasih kotakan terus kasih nomor halaman, terus nanti tagline-nya di setiap di tengah, itu boleh juga. Tergantung layout dari kalian ya, mau kayak gimana yang jelas. Ketika ada daftar isinya, misalkan ini dia bilang halaman 5, itu pas di subjudul depan itu harus ada halamannya biar kelihatan gitu. Oke gitu ya teman-teman, materi tentang ya sedikit tentang layouting. Yang minggu depan saya akan kasih tentang gimana nih bikin majalah yang udah kita bikin ini bisa jadi sebuah majalah yang interaktif dan menarik gitu ya buat ditampilkan. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.